Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, kali ini bertemu kembali dengan Bu Nenden Astriani. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, anak-anak soleh dan solehah, kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup dan subsema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi yang akan kita bahas adalah materi pada pembelajaran ketiga yaitu muatan pelajaran IPA tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, anak-anak soleh dan soleha setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian menyebutkan pengertian akar, fungsi akar, dan jenis-jenis akar. Selanjutnya, menyebutkan pengertian batang, fungsi batang, dan jenis-jenis batang. Selain itu, nanti kalian juga diharapkan untuk mengetahui tentang daun, bunga, biji, dan buah. Baik. Anak-anak soleh dan solehah, seperti halnya manusia, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Allah. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada akar, batang, daun, kemudian ada bunga, biji, dan juga buah. Nah, untuk mengetahui semua hal tersebut, marilah kita simak tayangan berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Nah, anak-anakku, setiap tumbuhan memiliki akar ya. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, secara umum akar terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Anak-anakku, akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil, dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contoh tumbuhan berkeping satu ada pada padi, jagung, dan tumbuhan berkeping satu lainnya. Sedangkan akar tunggang terdiri dari satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contoh tumbuhan berkeping dua seperti mangga dan jambu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, fungsi akar diantaranya adalah yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, kemudian menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel. Nah, anak-anak, ada beberapa bentuk akar lain loh pada tumbuhan yang tertentu, seperti ada akar gantung, ada akar napas, dan ada akar tunjang. Apa aja ya contohnya? Nih, yang pertama akar gantung. Akar gantung keluar dari bagian atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya pada pohon beringin. Ini dipakai untuk bernapas ya. Kemudian ada akar napas, muncul ke permukaan tanah dan digunakan untuk tempat masuknya udara. Contohnya pada tumbuhan bakau yang biasa hidup di daerah yang asin. Yang terakhir ada akar tunjang. Akar ini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pada pohon pandan. Nah, itulah pengertian, jenis, dan juga fungsi dari akar ya. Kita lanjutkan pembahasan ya. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu ya? Betul, itu gambar batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Secara umum, batang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batang berkayu dan batang berongga. Kita bedakan sama-sama yuk. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang sangat sedikit. Contohnya pada pohon jati, mangga, dan beringin. Apalagi ya contohnya?
Betul, rambutan. Kemudian pohon jambu itu memiliki batang berkayu. Yang kedua, batang berongga mengandung air dan udara yang sangat banyak sehingga lunak dan basah. Contohnya pada bayam, jagung, rumput, apalagi ayo. Iya betul, bisa kangkung dan juga tebu ya. Nah anak-anakku, fungsi batang yang pertama adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tentunya dari akar ya, dari akar diangkut oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi batang yang kedua adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Disitulah kita dapat melihat bunga, kemudian kita dapat melihat buah. Anak-anakku, fungsi batang yang ketiga, ini pada tumbuhan tertentu ya, tidak semua tumbuhan. Jadi pada tumbuhan tertentu, batang juga digunakan sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu, dan kalau kita makan, batang tebu itu manis. Baik anak-anakku, kita beralih ke bagian tumbuhan yang lain. Coba perhatikan gambar apa itu? Nah, itu merupakan daun ya. Daun merupakan bagian penting dari tumbuhan karena menjadi tempat untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis ya? Anak-anakku, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, karbon dioksida dan air diolah menjadi oksigen dan gula atau glukosa. Anak-anakku, selain untuk tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jika manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung, tumbuhan bernapas melalui daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 3. Ada yang bertulang menyirip, menjari, dan sejajar. Kita bedakan yuk contohnya. Contoh tumbuhan dengan daun menyirip. Ada daun mangga, nangka, melinjo, rambutan, jambu biji, daun salam, dan lain-lain. Kemudian, apa saja ya contoh tumbuhan dengan daun yang menjari? Ada singkong, pepaya, pohon jarak, ubi jalar, daun labu, dan daun melon. Semuanya berbentuk seperti jari ya. Kemudian yang terakhir, tumbuhan dengan daun yang sejajar. Contohnya padi, jagung, tebu, kelapa, pohon aren, alang-alang, dan rumput, juga sereh. Dibedakan ya nak ya. Bagian yang tak kalah penting dari tumbuhan adalah bunga, biji, dan buah. Bunga memiliki peranan yang penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan tumbuhan yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya tentang bagian-bagian bunga, mari kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar, anak-anak terlihat bunga memiliki mahkota. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, dan juga ada bakal biji. Nah, anak-anak, buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Nah, kemudian biji tersebut akan dilindungi oleh daging buah. Daging buah inilah yang biasa kita makan. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam dan juga rasa yang beragam pula ya, tetapi semuanya segar
dan juga enak. Jangan lupa untuk terus konsumsi buah-buahan segar untuk menjaga daya tahan tubuh kita saat pandemi seperti ini. Ingat ya, buah-buahan itu sehat. Jangan lupa dikonsumsi. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, itulah tadi materi kita mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, kemudian bunga, biji, dan juga buah. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah menciptakan semua tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di dunia ini dengan begitu sempurna dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kita patut untuk mensyukuri dan juga tidak boleh dirusak ya. Nah, anak-anak soleh dan solehah, itulah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.